semuanya, kembali lagi di Gal Movie Corner sama aku Gali. Kali ini aku mau mereview film yang dibintangi oleh Elle Fanning dan Justice Smith yang berjudul All Bright Place. All Bright Place sudah ditayangkan di Netflix mulai tanggal 20-an Februari 2020. Aku lupa kapan tepatnya karena ini udah lumayan lama ya rilisnya. Nah, film ini diangkat dari novel bestseller yang berjudul sama juga, All Bright Places. Dan novelnya ini emang lumayan membekas di hati para pembacanya. Jadi buat kamu-kamu yang suka baca, yang emang doyan mengulik-ngulik adaptasi film dari adaptasi novel, mungkin ini bisa jadi salah satu film yang akan masuk di jadwal tontonan kamu selanjutnya. Nggak perlu berlama-lama, sekarang kita bahas ya sinopsisnya gimana. Jadi sinopsis film ini yaitu dimulai dari seorang perempuan bernama Violet yang pindah ke kota Indiana, di mana dia bertemu dengan seorang remaja laki-laki yang bernama Theodore Finch. Nah, Violet ini diperankan oleh Elle Fanning, sementara Theodore ini diperankan oleh Justice Smith. Keduanya ini masuk dalam satu grup kayak kerja kelompok gitu, yang mana ditugaskan untuk mencari hidden gems di kota Indiana tersebut. Jadi dari filmnya sendiri aku lihat Indiana itu kayak semacam kota yang cukup asri ya. Jadi banyak hutan, banyak alam terbuka yang mana emang kondisinya cocok untuk dikulik-kulik gitu. Makanya tugasnya itu disuruh mengeksplor kekayaan semacam kekayaan alam gitu. Jadi pemandangannya cukup pemandangannya itu cukup asri dan cukup memanjakan mata untuk dilihat. Nah, si Violet ini pindah ke kota Indiana sebenarnya punya alasan yang cukup menyedihkan, karena sang kakak itu terkena musibah ya. Dia meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil, dan itu membuat Violet sendiri sedikit trauma untuk menaiki kendaraan. Jadi dia memilih untuk naik sepeda ontel gitu, nggak mau naik mobil atau bis, karena dia emang ada rasa traumanya itu timbul gitu ketika dia naik kendaraan. Nah, kalau ada project untuk untuk explore kekayaan alam gitu-gitu kan harus mau nggak mau tuh ya pada akhirnya pasti menggunakan kendaraan bermesin dong. Nggak mungkin kan kalau kita mereka ngabisin waktu di jalan cuma naik sepeda ontel aja. Maka dari itu si Finch ini akhirnya mengajari si Violet ini untuk berani lagi naik mobil, naik kendaraan semacam itu. Jadi si Violet yang awalnya anaknya tertutup, yang susah bergaul ini, lama-lama setelah mengerjakan project dengan Finch ini, akhirnya dia berhasil untuk belajar membuka diri lagi, menerima orang baru, dan terus lebih welcome gitu, lebih hangat sama orang. Tapi sementara Finch-nya sendiri itu emang anaknya tuh pada dasarnya nggak yang susah penyendiri gitu semacam Violet. Iya, dia emang dapat label berbahaya gitu, emang dapat label anak yang pembuat onar, tapi bukan yang tipe-tipe murung gitu loh di depan teman-temannya, lebih ke gampang menghilang aja. Jadi ketika dia ada di state yang gak bagus, dia cenderung untuk menghilang begitu saja, entah kemana. Yang penting teman-temannya itu nggak bisa nyariin. Sementara kalau Violet ini ya tetap muncul aja gitu, walaupun dia sedih dia muncul di ruang publik, tapi dia menunjukkan gitu loh kalau dia itu sedih, kalau dia itu bukan sedih sih, kalau dia itu nggak dengan aura kurang bersahabat. Jadi pada akhirnya si Violet sama Finch ini, karena mereka eksplornya memakan waktu yang lama ya, tugas eksplor tadi, akhirnya mereka tambah dekat dan statusnya pun naik menjadi yang teman spesial gitu. Nah, pada akhirnya ketika si Violet ini emang masuk ke tingkat teman spesial tadi, salah satu teman mainnya gitu di sekolah memperingatkan kalau si Finch ini kan punya label berbahaya ya.
temennya itu mengingatkan supaya Violet tuh nggak terlalu deket lagi sama dia, tapi Violet sendiri kaget gitu karena sebelumnya dia nggak pernah dengar ada label itu gitu, dan dia sendiri juga nggak merasa kalau Finch ini seorang pribadi yang berbahaya atau pembuat onar. Nah karena si Finch ini ngerasa kalau image-nya ini kebongkar gitu, maksudnya image dari buah bibir orang-orang yang menurut dia juga mengada-ada gitu terbongkar gitu di depan mata Violet, akhirnya dia ngerasa jadi berubah defensif, terus akhirnya mengunci dirinya lagi, maksudnya kabur, terus susah untuk dideteksi kayak gitu-gitu. Dan pada akhirnya si Violet ini akhirnya berusaha untuk mengejar balik si Finch itu tadi. Terus lanjut aja ke reviewnya. Jadi review dari film ini sendiri, menurut aku kualitas acting Elvena di sini benar-benar oke, karena dia bisa nunjukin perubahan yang terjadi di diri Violet dari yang pemurung sampai akhirnya bisa membuka diri itu secara bertahap, dan itu emang kerasa gitu perubahannya dari dia yang sedih, dia yang murung, dia yang tertutup, terus ketemu Finch yang dia akhirnya bisa bertanya, menjawab kayak semua hal-hal yang sama ini ya pandang nggak menyenangkan lagi, dia bisa belajar untuk menyenangi hal itu kembali. Sedangkan untuk Finch sendiri, aku ngerasa Justice Smith benar-benar memainkan role-nya dengan baik waktu transisi juga perubahan dari seorang Finch yang menyenangkan di depan Violet dan seorang Finch yang ngerasa dia udah nggak dia kehilangan kontrol karena kemarahannya yang udah meluap-luap itu tadi. Nah di Albrecht's Places ini ada satu hal yang kurang aku serap, yaitu ketika alurnya ini rasanya kayak agak buru-buru gitu. Jadi dari prosesnya si Violet sama Finch ini berdekatan maksudnya mulai mendekat kayak gitu-gitu agak kerasa keburu aja sih, mungkin karena ya kan namanya film adaptasi dari buku nggak bisa gitu ya mentransfer semuanya, tapi mungkin pendapat ini juga akan kerasa tambah makin kerasa keburu kalau aku udah baca novelnya. Aku ngerasa kalau film ini pace-nya terlalu agak terburu-buru, jadi aku lihatnya agak kurang menikmati waktu di tengah-tengah sampai akhir, tapi waktu dari tengah menuju akhir, tapi waktu akhirnya tuh menikmati sih, soalnya ya terdapat sesuatu yang mencengangkan dan aku sendiri juga nggak nyangka kalau akan terjadi hal seperti itu nantinya. Nah untuk arti dari judul film ini yang aku tangkap itu adalah bahwa orang-orang yang kita temui gitu bisa menjadi sumber cahaya yang paling terang yang pernah kita lewati. Jadi ketika kita merujuk tempat itu nggak hanya benar-benar tempat, tapi tempat itu bisa sebuah metafora di mana tempat itu bisa dideskripsikan sebagai orang, terus sebagai mungkin suatu memori atau apapun yang lain selain kata tempat itu sendiri. Buat aku Albrecht's Places ini dapat 3,5 bintang dari 5 bintang, dan buat aku Albrecht's Places dapat 3,5 dari 5 bintang. Mungkin dari kalian udah ada yang pernah lihat atau belum, bisa bagi komentarnya di bawah, dan terima kasih udah menonton review film ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.